Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya hingga pada sore hari ini kita semua masih bisa menyempatkan waktu untuk menonton ceramah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam mari kita tunjukkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan bersama-sama kita melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Habibi Raffi Akbar dari kelas 9 Ridho, dan hari ini saya akan membawakan suatu tema yang mungkin dianggap remeh atau kecil, namun sebenarnya ada makna dalam di dalamnya. So, judul pada hari ini adalah sahur. Oke. Pertama-tama mungkin kita menganggap bahwa sahur itu sekedar menyantap makanan atau meminum minuman agar kita kuat dalam keadaan berpuasa nanti. Sebenarnya teman-teman sekalian, sahur itu mempunyai keberkahan di dalamnya. Rasulullah bersabda, bersahurlah karena di dalam sahur terdapat keberkahan. Teman-teman sekalian, namun yang menjadi catatan bahwa keberkahan itu tidak terdapat pada makanan yang kita santap, melainkan pada sahur itu sendiri. Teman-teman sekalian, perlu kita tekankan, mengapa atau apa bukti bahwa sahur itu mempunyai keberkahan? Coba, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita pikirkan. Terkadang kita sahur dalam jumlah yang sedikit, namun saat berpuasa kita dapat full melaksanakan puasa dengan tenaga yang kuat. Lalu contoh lain, ketika kita sahur, terkadang tidur kita tidak optimal. Nah, namun hari kita tetap berlanjut dengan lancar. Teman-teman sekalian, itu bukan hanya karena faktor makanan yang bergizi atau cukup, melainkan ada faktor keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala yang ikut di dalam tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sahur itu membuat kita terbangun pada waktu yang Masya Allah, yaitu dikala sepertiga akhir malam. So, dikala itu kita bangun, ternyata sengaja aku berpuasa atau sengaja aku sahur karena Allah SWT. Namun ketika bangun, kita sempatkan ke WC, mencuci muka, memasuk muka, lalu berwudu. Lalu kita sempatkan sholat tahajud 2 rakaat. Lalu kita panjatkan doa yang sederhana. Dan kita lanjutkan dengan sahur. Teman-teman sekalian, mungkin kita menganggap, wah, ini adalah hal yang sepele. Karena hal yang sederhana, dan juga mungkin doa yang kita panjatkan hanya dengan kata-kata yang sederhana, bukan doa yang rumit. Namun teman-teman sekalian, bisa jadi doa atau ibadah tersebut adalah hal yang paling berharga di dalam hidup kita. Teman-teman sekalian, selanjutnya, mungkin kita berpikir, wah, saya malah sahur karena makanan saya cuma makan sederhana, cuma nasi dengan kecap atau dengan nasi telur. Tapi teman-teman sekalian, Rasulullah bersabda bahwa walau hanya meneguk air, hal tersebut sudah terhitung sebagai sahur. Jadi, lebih baik kita sahur sederhana daripada tidak sama sekali. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sahur juga melatih kita untuk menjadi pribadi yang lebih disiplin. Mungkin biasanya kita bangun di waktu jam 6, jam 5. Namun dikarenakan berpuasa, kita dipaksa untuk bangun sebelum subuh karena kita harus sahur. Teman-teman sekalian, jika kita melakukannya dengan niat yang murni dan hati yang lurus, insya Allah akan terbawa kepada saat-saat yang lain. Seperti mungkin sesudah Ramadan, kita akan terbiasa bangun sholat tahajud, lalu ibadah-ibadah qiyamul lail yang lainnya. Jadi,
janganlah malas untuk sahur. Lalu dalam sahur, jangan lupa sempatkan untuk ibadah-ibadah yang lain. Karena sahur itu tidak hanya menghadiri untuk makan, namun juga hadir untuk melaksanakan sunnah, dan juga hadir untuk melaksanakan ajaran Rasulullah SAW, dan juga firman Allah. Teman-teman sekalian, mungkin tidak banyak yang bisa kita bahas. Karena memang sahur ada ibadah sederhana, karena rutin kita lakukan dalam waktu 30 hari. Jadi pada intinya, walau hanya sedikit minum atau makan, hal tersebut akan tetap terhitung sebagai sahur. Jadi, jangan lupa sahur. Mungkin sekian dari saya hari ini. Jika ada hal yang bisa didapatkan dan juga dimanfaatkan, silahkan dimanfaatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.